Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Satu kali saat dalam perjalanan ke Madiun, saya ingat waktu itu masih dalam bulan puasa, ketika saya berhenti di lampu merah, saya mendapatkan bingkisan makanan kecil. Dalam plastik kecil itu ada makanan kecil berisi teh di dalam gelas, roti kecil bundar, dan beberapa buah korma. Saya pun segera teringat dengan bagian firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma hanya bisa bertumbuh sempurna di Timur Tengah daripada di Indonesia. Mengapa? Karena perbedaan suhu yang begitu jauh. Di Indonesia suhu hanya sekitar 30 derajat, sedangkan di Timur Tengah mencapai 40-50 derajat. Di sisi lain di Indonesia sering hujan, sementara di Timur Tengah cuaca begitu panas. Seringkali kita menghadapi proses hidup yang begitu keras dan tidak mudah. Seperti pohon korma yang menerima banyak panas matahari, mungkin dia akan menjerit kepanasan. Begitu juga dengan hidup kita, sepertinya tidak kuat, dan kita seakan berteriak, mengapa Tuhan tidak mengerti pergumulan kita? Hari ini ketika tekanan hidup melanda kita, situasi menghimpit terjadi atas kita. Kiranya kita tidak bereaksi salah dan tidak kehilangan harapan pada Tuhan. Situasi yang penuh tekanan, himpitan, dan keterdesakan sesungguhnya membentuk manusia batin yang kuat dalam hidup kita. Kalau Anda tahu, pohon korma itu berakar kuat. Akarnya itu membentuk ke dalam sehingga tidak kelihatan dari luar. Hanya buahnya yang kemudian muncul ke atas. Buah korma itu rasanya manis dan enak. Demikian ketika kita berhasil melewati berbagai proses dalam hidup kita, dalam kasih karunia Tuhan tentunya, maka orang akan melihat betapa indahnya perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dalam situasi apapun, jaga potensi iman kita. Jangan sampai luntur. Jaga potensi iman kita. Jangan sampai kendur. Dan jaga potensi iman kita. Jangan sampai mundur. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Kami mau belajar seperti pohon korma ya Tuhan, yang bertumbuh subur di tengah situasi yang panas, di tengah situasi yang menyakitkan, di tengah situasi yang tidak mudah, tapi berakar kuat ke dalam, sehingga dia tidak tergoyahkan oleh angin apapun juga. Pada akhirnya pohon korma itu menghasilkan buah yang manis, yang enak, dan menyenangkan untuk dinikmati. Demikian juga dengan kehidupan kami ya Tuhan. Jika kami mengalami banyak proses hidup yang tidak mudah, kami percaya Tuhan, itu membentuk manusia batin kami supaya kami kuat di dalam Engkau. Karakter kami makin indah dan berkenan di dalam Engkau. Dan satu hal pasti, hasil akhirnya adalah indah ya Tuhan. Orang akan melihat buah-buah yang indah dari kehidupan kami. Dan salah satu buah yang akan orang lain lihat adalah buah berupa iman dalam kehidupan kamu, yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah mundur oleh situasi hidup apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami mau kuat di dalam Engkau. Kami mau berakar di dalam Engkau. Kami mau tetap terus berharap kepada Tuhan. Tidak kehilangan sedikit pun harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami mengucap syukur untuk pembelajaran hari ini. Kami siap berjalan sepanjang hari ini. Kami mau kuat seperti pohon kurma yang ditanam oleh Tuhan dan akhirnya berbuah indah. Kasih setiamu, kebaikanmu, penyertaanmu, pemeliharaanmu dinyatakan atas anak-anakmu dari pagi sampai malam dalam segala hal yang diusahakan, yang dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati, menolong, dan menyatakan keajaibannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang kuat, seperti pohon korma. Salam dari saya, Uki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.